Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemakilah kemudian dikatakan lilladzina zalamu kepada orang yang zalim, dzuku rasakanlah adzabal khuldi, azab yang mereka kekal di dalam azab itu. Hal tudzana tidaklah kalian dibalas illa bima kecuali dengan perkara kuntum yang adanya kalian taksibun mengusahakannya. Dan setelah mereka ini kena azab, maka dikatakan kepada mereka ini rasakan azab yang kekal untuk kalian. Semua ini adalah hasil daripada usaha kalian sendiri. Wa yastambi'unaka, dan mereka minta berita dari kamu. Ahakunhu, apakah kebangkitan dari kubur dan datangnya azab atau balasan itu benar? Qul, katakanlah Muhammad, ya benar. Wa rabbi, demi Tuhanku, innahu sungguhnya datangnya azab dan bangkit dari kubur lahakun sungguh benar. Wama antum, dan tidaklah kalian bimu'jizin sebagai orang-orang yang bisa menghindar dari azab. Wala anna likulli nafsin, kalau sungguhnya bagi seseorang zalamat yang menzalimi ma fil ardi, mempunyai perkara yang ada di dalam bumi ini semuanya daripada harta-harta, laftadal, sungguh orang itu akan menebus bihi, dengan apa yang dia punyai berupa semua yang ada di dunia ini, menebus dirinya dari azab pada hari kiamat. Wa asarru, dan mereka melirihkan atau merahasiakan an-nadamata, rasa penyesalan, lamma ra'a, ketika mereka melihat al-azab, hati para pimpinan mereka ini begitu sudah melihat azab, mereka menyembunyikan penyesalan karena takut nanti diolok-olok sama bawahan-bawahan mereka. Nah, mereka lah yang membawa bawahan-bawahannya untuk menentang Allah dan utusannya Allah, sehingga mereka usaha menyembunyikan azab. Tapi sebagian mufassir mengatakan wa asarru, ini bermakna dibalik. Wa asarru, dan mereka menampakkan, malah justru an-nabamata, ke penyesalan, lamma ra'awul azab, ketika mereka melihat azab. Wa qudiya, dan diputus bainahum, di antara mereka dan di antara orang semua makhluk, bil qisti, dengan adil. Wa sedangkan mereka la yudlamun, tidak dizalimi sedikit pun, diputus dengan adil. Mereka tidak dizalimi sedikit pun. Kalau pancen mereka itu pantas yang masuk neraka, ya masuk neraka. Kalau tidak, ya tidak. Jadi masuk nerakanya mereka, kena azabnya mereka ini bukanlah karena kezaliman dari Allah. Allah tidak ada kezaliman yang diarahkan kepada Allah, tentu saja. Tetapi ya gara-gara perbuatan mereka sendiri. Hal tuzawna illa bima kuntum taksibun, seperti ayat yang sebelumnya ini. Ala ketahuilah, inna lillahi, sungguhnya bagi Allah ma fis samawati wal ardi, apa yang ada di langit dan di bumi. Ala ketahuilah, inna wa'dallahi, sungguhnya janji Allah dengan wujudnya pembangkitan dari kubur dan pembalasan nanti di hari kiamat, hakun, adalah benar. Walakinna aksarahum, tapi kebanyakan manusia, la ya'lamun, mereka tidak mengetahui. Ini kita ini sebetulnya ini berita-berita ini sudah dibawa oleh para rasul untuk dikasih tahu kita. Ada yang percaya, ada yang enggak percaya. Ini seperti kodok katanya sebagian orang. Kodok memberitahu ikan, hati-hati ya, saya sudah melihat sendiri. Kodok ini kan bisa ke darat dan bisa ke mana itu, ke air. Ya.
Maka Qadha ngasih tahu ikan hati-hati nanti kalau ada makanan-makanan dan makanannya itu tersambung dengan tali, jangan sekali-kali kamu makan. Walaupun itu enak sekali, jangan sekali. Makanlah yang lumut-lumut, yang enggak enak-enak itu tapi aman. Jangan makan yang enak-enak tapi enggak aman. Nah. Ikannya mengikuti, ya selamat. Ikan yang enggak mengikuti, apa dah, yang penting enak, makan langsung hilang dia. Nah, cabut sama tukang mancing. Nah, ternyata itu adalah kail pancing. Demikian juga para rasul ini juga mereka sudah diperlihatkan apa yang akan terjadi nanti. Hati-hati, kamu jangan makan haram, ini berbahaya, ini bermanfaat. Semua dikasih tahu. Nah, kita ini enggak tahu, yang tahu hanya beberapa orang yang dipilih oleh Allah saja, yaitu para nabi, para rasul. Yang mengikuti selamat, yang tidak mengikuti Allah, yang penting enak lah, cabut betul. Langsung mendadak ketemu dengan mungkar nakir. Ala katakanlah inna lillahi ma fis samawati wal ard, ala inna wa'dallahi, ketahuilah sesungguhnya janji Allah hakun adalah benar, walakinna aksarahum la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Huwa, yang demikian itu Allah, yuhyi adalah zat yang menghidupkan, yuhyi menghidupkan, wa yumitu dan beliau mematikan, wa ilaihi dan kepada Allah turja'un kalian semua dikembalikan. Ya ayuhan nas, wahai para manusia, qad ja'atkum, sungguh telah datang kepada kalian, mau'izatun, nasihat, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, yang di situ isinya adalah perkara-perkara yang akan memberi manfaat kepada kalian dan perkara-perkara yang dapat mencelakakan kalian. Nasihat ini adalah Al-Qur'an. Disebut semuanya. Amalkan inilah biar kamu nanti beruntung. Jangan amalkan ini nanti kamu bisa celaka. Isinya wasyifaun, dan obat 5 bagi penyakit. 5 bagi penyakit fis sudur, yang ada di dalam hati, yaitu penyakit akidah, seperti ada rasa keraguan atau akidah yang rusak. Semuanya itu akan terobati dengan Al-Quran, asal mau dibaca dan tadabbur. Tapi harus dimulai dengan ketakwaan, takut kepada Allah. Kalau orang itu takut, takwa kepada Allah, membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan mikir-mikir isi Al-Quran, maka akhirnya dapat hidayah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tapi kalau orang-orang fasik, suka maksiat, tidak bisa mengambil ini pelajaran ini. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Malah tersesat, mengengkel terus saja, menolak semua hidayah yang ada dalam Quran malahan. Wahudan, dan petunjuk, rahmatun, dan rahmat, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Kalau katakanlah, hati orang beriman itu akan mendapatkan petunjuk dan akan mendapatkan rahmat juga. Jadi orang yang takwa memang dia itu pengen kebenaran, mesti akan dapat petunjuk. Tapi kalau moh kebenaran, moh mau di apa lagi? Moh itu apa tuh moh itu? Menolak kebenaran. Kayak Abu Jahal barang. Ya wis enggak buntu telinganya itu dari mendengar kebaikan itu. Kalau katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan anugerahnya Allah yaitu Islam, wa bi rahmati, dengan rahmatnya Allah yaitu Al-Qur'an. Wa bidzalika, maka dengan itu semuanya, falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira. Memang seharusnya orang itu bergembira mendapatkan Al-Quran, mendapatkan Islam. Makanya orang-orang Islam zaman dulu itu, mereka itu mendapatkan Islam, mendapatkan Al-Quran, mendapat perintah-perintah, sholat, perintah zakat, sewenang. Wallahi laula kamahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa'anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama in laqaina. Mereka itu sewenang.
Demi Allah kalau bukan engkau wahai baginda Nabi atau kepada Allah ya. Demi kalau bukan engkau ya Allah, tentu saja kami ini tidak mendapat hidayah dan kami tidak bisa melakukan sholat, kami tidak bisa membayar zakat, memberikan sedekah, enggak ngerti apa sholat, enggak ngerti apa sedekah, enggak dapat hidayah. Tapi barokahnya engkau lah, maka kami akan dapat hidayah, kami dapat sholat menghadap Allah, kami dapat bersedekah biar dicintai Allah. Nah, suweneng mereka itu. Mereka itu suweneng kalau dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pengen semakin diamalkan perintah akan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Lah orang zaman sekarang kebalikannya, dikasih tahu perintah, waduh, terus kesel lagi. Capek lagi. Kayak dikasih perintah itu kayak Masya Allah kayak disuruh gotong gunung gitu loh. Kok bisa begitu? Karena nggak ngerti rahasia di belakang perintah itu. Perintah-perintah itu adalah untuk memuliakan mereka. Coba kalau ada orang ini kalau urusan dunia ya, ini tak perintah kamu ini pergi ke sana, hasilnya apa? Hasilnya kamu balik jadi raja. Semangat itu kalau urusan dunia. Semangat, bahkan itu berebut untuk mendapatkan pekerjaan itu. Karena pekerjaan ini akan menjadikan seorang jadi raja. Nah ini perintah ini betul, kalau ini kita amalkan kita akan jadi raja-raja di surga. Tetapi sayangnya ini di surga, malah di surga itu masih lama. Loh kata siapa? Memang sekarang nggak ada orang mati. Sejak dulu banyak orang mati. Itu kemana mereka itu? Mereka sudah mengambil hasil dari amalan-amalan mereka. Bukan lama. Sejak dulu sudah ada yang sudah mengambil hasil daripada jerih payahnya yang ada di dunia ini. Sama aja sebetulnya. Tidak ada lama itu nggak ada. Sekarang sudah orang-orang takwa sudah merasakan kenikmatan yang mereka buat selama mereka di dunia. Orang-orang yang ahli maksiat mereka sudah merasakan kepedihan yang sebab perbuatan yang mereka selama di dunia. Mulai sekarang sudah ada di kubur sana. Semoga kita dikasih faham oleh Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim. Allahumma arham wa sayyidina Muhammad. Allahumma aslih wa sayyidina Muhammad alih baina qulubi wa sayyidina Muhammad. Allahumma ansur wa sayyidina Muhammad. Allahumma sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin.